Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Darul Hikam 212 dimanapun kalian berada, para muhibbin, para subscriber yang senantiasa menyimak menyaksikan video Al-Fakir doakan semoga kalian semua senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan dohir maupun batin. Dan Al-Fakir doakan semoga kalian semua senantiasa mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, banyak sekali yang masuk menginbox kepada Al-Fakir. Kebanyakan orang-orang yang sekarang lagi diuji oleh Allah berupa penyakit. Apalagi mereka-mereka yang sakitnya itu cukup lama, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Mereka pun bertanya kepada Al-Fakir, dan mana pertanyaan mereka, Pak Ustadz? Katanya, saya nih sudah menderita ataupun sudah sakit kurang lebih dari 2003-2005, tetapi sampai sekarang tak kunjung sembuh, cari obat kemana-mana tetap saja sakit dan sakit. Perlu saudara-saudara semua ketahui bahwa ketika kita sebagai hamba Allah diberikan sebuah penyakit, jadikanlah penyakit itu hadiah yang terindah untuk kalian semua. Mengapa demikian? Karena kalau kita mentelaahi ataupun ketika kita berpikir dengan adanya penyakit yang Allah berikan kepada kita, kalau kita bisa menerima dengan ikhlas, maka saat-saat tertentu itu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya kita diberikan penyakit, maka kalau kitanya sadar, kalau kitanya ikhlas, maka kita akan lebih memperbanyak ibadah kepada Allah, dan kita akan lebih banyak untuk meminta. Jadi kita itu lebih banyak berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sadar seperti itu, yang tadinya kita diberikan penyakit yang amat sangat menyakitkan bagi tubuh kita, kita tidak bisa beraktivitas kemana-mana, kita tidak bisa melakukan yang biasanya kita kerjakan ketika kita lagi sehat. Tetapi hikmah yang tersimpan di dalam sakit itu akan menjadikan hidup kita lebih baik, hidup kita lebih bahagia, dan hidup kita menjadi lebih indah. Itu hikmahnya. Maka Al-Fakir sekarang itu alhamdulillah, ketika dulu tidak bisa menedukasikan ataupun memberikan informasi ilmu untuk bisa sembuh dari lambung, alhamdulillah sekarang bisa memberikan solusi buat sedulur-sedulur semua, memberikan sebuah motivasi, inspirasi, masukan-masukan buat sedulur-sedulur semua yang sekarang masih sakit, untuk tetap ikhtiar, untuk tetap sabar, karena yang namanya kesembuhan itu bisa datang kapan saja, dan obat pun bisa datang dari siapa saja. Yang terpenting kita harus tetap optimis, tetap yakin bahwa di balik ujian, di balik penyakit yang diberikan oleh Allah kepada diri kita itu, di baliknya itu ada apa? Ada hadiah yang tersimpan yang amat sangat agung, yang amat sangat mulia bagi diri kita. Sedulur yang dirahmati Allah, yang tentunya yang namanya sabar, yang namanya ikhlas itu tentu harus ada ilmunya. Maka dari itulah Al-Fakir menghimbau buat sedulur-sedulur semua untuk senantiasa memperbaiki ibadah, untuk lebih memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Dan Al-Fakir sarankan ketika kalian lagi sakit, apalagi sakitnya sakit lambung, untuk kalian untuk senantiasa menjaga wudhu kalian. Kenapa? Karena di dalam penyakit lambung itu kan ada yang namanya sensasi-sensasi rasa cemas, rasa gelisah, panic attack, dan masih banyak lainnya.
Jadi kalau kita telaah dengan ilmu, adanya rasa cemas, rasa gelisah tidak lain dan tidak bukan ialah godaan-godaan yang diakibatkan dari setan-setan. Jadi peluang besar bagi setan untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan orang-orang yang lagi diuji oleh Allah berupa sakit itu lebih mudah. Maka dari itulah kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita untuk lebih memperdekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita, diantaranya dengan cara kita menjaga wudhu kita. Maka insya Allah dengan adanya kita merutinkan menjaga wudhu kita, untuk senantiasa kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah kita akan bisa melawan rasa resah, rasa gelisah, rasa takut, panik attack. Insya Allah sedikit-sedikit dengan adanya kita upaya untuk menjaga wudhu kita, upaya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya untuk kita. Dari yang tadinya kita susah, insya Allah akan menjadi gembira. Yang tadinya kita sakit, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Yang tadinya kita lemah akan menjadi kuat. Yang tadinya kita hina akan menjadi mulia. Yang tadinya fakir, insya Allah akan diberikan kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedulur yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi buat sedulur-sedulur semua yang sekarang masih sakit, masih badannya lemah, masih tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, Al-Fakir doakan semoga kalian diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan semoga kalian cepat-cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan sekian, dan semoga apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan sebuah inspirasi, motivasi buat kalian agar kalian tetap optimis, tetap yakin kalian akan sembuh dari penyakit yang kalian derita. Usikum wa nafsi bittaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.